saya, Ari Wicaksono di Siap TV untuk Indonesia. Ya, ini Pak Fuad, saya dari Siap TV ingin memperoleh informasi tentang perkembangan kasus sekolah Selamat Pagi yang ada di Kota Batu. Untuk persidangan yang terakhir itu bagaimana? Alhamdulillah, kabar gembira. Akhir kita di sidang ke 21 di tanggal 20 Juli 2022 kemarin, jaksa penuntut umum itu memberikan tuntutan adalah 15 tahun penjara dengan denda 300 juta dan subsidi 6 bulan dan ada pengganti restitusi untuk korban adalah 4 juta. Kalau yang ingin saya tahu lagi, kronologis awalnya itu seperti apa? Ya, jelas 2020 sekitar bulan September memang Komnas Perlindungan Anak Jakarta di pusat Jakarta mendapat laporan dari beberapa siswa alumni SMP Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Terus kita tindak-lanjuti, kita melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Timur. Proses mulai penyelidikan sampai penyidikan sampai ditetapkannya pemilik atau owner Sekolah Selamat Pagi Indonesia menjadi tersangka. Itulah mulai ada proses sampai dilimpahkan ke Pengadilan Negeri kelas 1 di Malang untuk menjalani sidang yang kita tahu semua bahwa hasil kemarin itu menjadi sesuatu yang sangat mengembirakan. Jadi bagian penting bagaimana supremasi hukum di Indonesia harus seadil-adilnya. Kita berharap nanti bagaimana setelah 2 minggu lagi nanti benar-benar hakim bisa memutuskan seadil-adilnya sebagai bagian daripada penegakan supremasi hukum, utamanya adalah perlindungan anak di Indonesia. Kalau untuk pengadilannya sendiri mulai pertama dimulai sejak kapan? Yang jelas kalau kita tarik dari kemarin sekitar tahun 2022 kita mulai melaksanakan sidang di Polda Pengadilan Tinggi di Surabaya soal pertama. Setelah menjalani putusan di Pengadilan Negeri Tinggi di Surabaya, dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Malang. Kalau untuk proses peradilannya sendiri sudah mencapai berapa kali persidangan? Yang jelas ya ini menjadi salah satu juga tanda tanya dan juga menjadi apresiasi yang terkait dengan penegakan hukum, karena kita melihat sampai 21 sidang yang kita juga merasa perhatian. Ini akan ada beberapa pertimbangan yang memang subjektif ya. Jadi harapannya kan berhati-hati di dalam pemeriksaan maupun juga temuan-temuan ketika terjadi pengembangan di dalam proses pengadilan. Kalau harapan Bapak sendiri sebagai ketua Komnas Perlindungan Anak itu ke depannya bagaimana? Yang jelas bahwa munculnya hari ini fenomena di dalam bangsa kita ya, bahwa hari ini memang di tahun 2000 setelah COVID ini sangat tinggi kejahatan utamanya seksual ya. Kita berharap bahwa ini adalah yang terakhir gitu. Jangan sampai nanti ketika predator anak atau pelaku kejahatan ini memang harus dihukum setimpal dengan perbuatannya, supaya jangan sampai menjadi contoh atau menjadi inspirasi pelaku-pelaku kejahatan untuk melakukan dengan hal yang sama. Untuk antisipasinya sendiri Pak, untuk menjaga agar hal ini tidak terulang,
apa pesannya untuk masyarakat? Yang jelas perlindungan anak ini adalah tanggung jawab kita bersama, utamanya keluarga ya. Karena bagaimanapun juga keluarga menjadi salah satu yang paling dominan terkait dengan persoalan ini. Apakah itu apakah itu kemiskinan, apakah itu juga pengawasan dan kontrol dan yang lainnya. Kita berharap bahwa pemerintah, keluarga, masyarakat, pemerintah dan semua elemen itu bertanggung jawab, karena bagaimanapun juga bahwa ketika ini sudah terjadi atau itu sudah menimpa kepada diri kita ya, tentunya itu akan perlu banyak tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, karena jangan sampai anak-anak ini mendapat musibah ya. Kalau kita bisa menghindari, salah satunya ya melalui kampanye tentang kekerasan terhadap anak, pengawasan kontrol secara intens terhadap tumbuh kembang anak, dan juga salah satunya adalah di lingkungan mereka, apakah itu di sekolah, di lembaga-lembaga umum ya. Sehingga bagaimanapun juga peran masyarakat dan pemerintah sangat berarti untuk tumbuh kembang, tidak hanya dalam konten perlindungannya, tapi juga hak tumbuh kembangnya seperti itu. Kalau untuk pemerintah Kota Batu sendiri Pak, menyikapi hal ini, terutama pengadilan negeri Batu, upayanya sampai sejauh apa? Yang jelas kalau kita ngomong tentang lokusnya yang ada di wilayah Kota Batu, ya pemerintah memberikan apresiasi dan memberikan kewenangannya kepada pengadilan, kejaksaan negeri yang ada di Kota Batu, karena jaksa penuntut umumnya kan dari Kota Batu. Yang jelas mereka sudah melaksanakan tugasnya dengan hasil yang maksimal. Ini menjadi sebuah presiden yang baik kepada kita semua. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah kita perjuangkan selama ini setahun setengah lebih bisa membuahkan hasil sesuai dengan harapan kita bersama. Kira-kira untuk beberapa dekade ini Pak, apakah hanya kasus tersebut atau ada kasus lain yang memang masih mau ditangani, apa masih ada itu Pak kira-kira? Yang jelas bahwa kasus-kasus kejahatan, utamanya kekerasan terhadap anak, juga pelecehan seksual sangat banyak ya masih. Artinya banyak di sini adalah bagaimana indikasi-indikasi mengarah ke situ itu sangat banyak. Sehingga perlu, kadang kan banyak di masyarakat kita itu yang saya yakin bahkan banyak yang tidak melapor daripada yang melapor, karena melapor ini memang perlu dibutuhkan dorongan, motivasi, baik itu dari keluarga, lingkungan dan yang lain. Lagi-lagi korban, karena kita melihat bagaimana kita tahu dari bukan rahasia umum ya, bagaimana kejahatan dan kekerasan itu ada di sekeliling kita. Terakhir kita juga melihat kasus-kasus seperti di lingkungan pondok pesantren, sekolah, yang harapannya sebetulnya di situ sebagai tempat yang paling aman untuk anak, harusnya seperti itu. Tapi yang terjadi adalah maka di situ juga ada indikasi-indikasi untuk kaitannya dengan kekerasan dan juga kejahatan seksual yang kita tahu bersama. Di media semua juga tahu bagaimanapun juga tempat-tempat yang paling aman seperti juga di rumah itu juga kadang apalagi kalau kasus kejahatan seksual ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang terdekat dengan mereka. Ini yang sering terjadi dari pengalaman kita menyelesaikan kaitan kasus-kasus perlindungan anak seperti itu. Kalau pesan sendiri atau harapan Pak Fuad terhadap masyarakat Kota Batu, misalnya mengalami hal seperti ini, gimana Pak teknis melaporkannya gimana? Yang jelas bahwa tentunya kita tahu bahwa ketika melaporkan kan tentunya diikuti dengan 2 alat bukti ya. Salah satunya adalah alat bukti itu yang pertama adalah saksi ya, saksi bukti yang terkait mengarah kepada kasus itu, apakah itu fisik maupun fisik. Nanti kita akan ada penyelidikan ketika kita melaporkan ke aparat kepolisian atau di BPA, itu kita sudah kuat secara hukum seperti itu. Dan silakan teman-teman
siapapun mungkin yang melihat atau mungkin mendengar, bahkan mungkin mengalami kasus-kasus kaitannya dengan kejahatan seksual maupun kekerasan terhadap anak bisa melaporkan ke kantor kita di Balai Kota Among Tani, di Komnas PA ataupun juga di RPPI, di Rumah Perlindungan Perempuan Anak Indonesia yang berada di kantor Balai Among Tani lantai 2. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat malam. Ya. Pemirsa, tetap bersama saya Ari Wicaksono di Siap TV untuk Indonesia. Rekam. Terima kasih.